Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizah Maulida dari jurusan Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan memaparkan tutorial mengisi manual Sistem Jaminan Produk Halal atau SJPH untuk pelaku usaha mikro dan kecil, yaitu sertifikasi halalnya self-declare. Pertama-tama, Bapak Ibu bisa mengisi nama usaha atau nama perusahaan yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Misalkan kita isi dengan Cemal Cemil. Bisa disesuaikan dengan usaha Ibu dan Bapak ya. Selanjutnya ada di kolom pengesahan diisi tanggal, bulan, dan tahun. Misalkan tanggal 23 Oktober 23 Oktober 2022. Kemudian ada nama pemilik usaha. Nama pemilik usaha diisi oleh nama ibu dan bapak. Misalkan nama ibu Dita. Kemudian penanggung jawabnya atau penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab atas kehalalan produk yang dimiliki Bapak dan Ibu. Misalkan Ibu punya anak, nah anak Ibu boleh menjadi penyelia halal. Misalkan beliau memiliki KTP dan juga bisa bertanggung jawab atas kehalalan produk yang Ibu Bapak miliki. Misalkan namanya ya. Ditulisnya nama lengkap ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya di sini ada isi nama perusahaan. Silakan Bapak Ibu tulis nama perusahaannya atau nama usahanya. Di sini juga ada. Silakan diisi kolom-kolom yang masih ada tanda kurungnya. Selanjutnya ada bab 1 pendahuluan. Di sini Ibu Bapak boleh tulis nama perusahaannya, yaitu seperti yang tadi di atas ya, nama perusahaan Ibu dan Bapak. Kemudian ada nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha. Jika Ibu Bapak belum membuat nomor induk berusaha atau NIB, Ibu Bapak boleh membuatnya terlebih dahulu di aplikasi OSS. Misalkan 3456789. Selanjutnya ada skala usaha. Jika skala usahanya mikro atau kecil, jika usahanya mikro maka kolom yang kecilnya bisa dicoret. Nah seperti ini. Nah nama pimpinannya siapa Pak? Nama pimpinannya yaitu nama Ibu dan Bapak yang memiliki usaha tersebut. Misalkan tadi Ibu Dita. Kemudian nama penanggung jawabnya seperti tadi ya, ada Mariam. Penyelia halalnya harus berapa? Ibu Bapak boleh menggunakan nama Ibu Bapak untuk menjadi penyelia halal jikalau Ibu dan Bapak tidak memiliki seseorang atau siapapun yang bisa menjamin kehalalan produk Ibu dan Bapak. Atau di sini bisa juga lebih dari 2 orang. Jika lebih dari 2 orang, silahkan tambahkan nomornya. Selanjutnya ada alamat perusahaan. Alamat produksi Ibu dan Bapak itu ada di mana? Itu boleh dituliskan di manual SJPH. Misalkan Jalan Kemana, nomor 16. Yang lengkap ya Bapak dan Ibu, sampai ke provinsi. Mulai dari kecamatan, kemudian kota, dan provinsi. Selanjutnya ada telepon, nomor telepon Ibu dan Bapak. Atau jika ada nomor telepon perusahaan atau nomor telepon khusus untuk jual beli, boleh Ibu Bapak masukkan ke dalam nomor telepon perusahaan. Akan 08953333 Selanjutnya alamat fasilitas produksi. Kalau sama dengan alamat perusahaan, boleh Ibu Bapak
menuliskan dengan alamat yang sama. Kemudian nomor teleponnya juga boleh diisi dengan nomor yang sama. Kemudian ada email. Gimana kalau ibu bapak belum punya email atau tidak ada emailnya? Ibu bapak boleh menggunakan email penyelia halalnya juga ya. Kalau tidak ada email, tapi usahakan bapak ibu memiliki email yang bisa dihubungi. Seperti halnya dengan adanya nomor telepon. Misalkan dita@gmail.com. Selanjutnya, merek produk. Merek produknya itu apa Bapak Ibu? Misalkan merek produknya bakso goreng Dita. Selanjutnya, jika ada nomor izin edar, boleh Bapak Ibu silakan isi. Jika tidak ada, maka lewati saja. Selanjutnya ada jenis produk. Nah, jenis produknya itu misalkan produk olahan ikan atau produk olahan makanan sesuai dengan KBLI ya Ibu Bapak. Selanjutnya untuk daerah pemasaran, yaitu misalkan jikalau Ibu Bapak hanya memasarkan di sekitar rumah atau di sekitar kota, Ibu Bapak boleh pilih lokal. Kalau Ibu Bapak sudah mulai ke ranah provinsi, boleh pilih provinsi. Jadi misalkan Ibu Bapak hanya skala kecil, jadi hanya dari rumah ke rumah, maka yang lainnya dicoret kecuali yang lokal. Seperti itu. Selanjutnya ini ada tujuannya, Ibu Bapak bisa dibaca. Kemudian ada ruang lingkupnya, dan di sini yang bab 2 ada kriteria sistem jaminan produk halal. Di sini ada komitmen dan tanggung jawab Ibu dan Bapak terhadap kebijakan halal. Nah, misalkan di sini Ibu Bapak tuliskan nama usaha Ibu Bapak, misalkan tadi kan Cemal Cemil. Selanjutnya di sini ada Ibu Bapak isi tempatnya, misalkan Bandung, tanggal permohonannya yaitu tanggal 23 Oktober 2022, kemudian ada nama pimpinan atau nama Ibu dan Bapak. Tadi ada Dita. Kemudian Ibu dan Bapak jangan lupa untuk ditandatangani. Selanjutnya Ibu Bapak bisa membaca terlebih dahulu beberapa catatan terkait tanggung jawab pemilik usaha dan lain sebagainya. Jangan lupa diisi kolom yang berwarna merah. Di sini diisi nama perusahaan bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Nah, ini juga ada. Kemudian ada penjelasan mengenai bahan. Di sini juga jangan lupa untuk dituliskan nama perusahaan Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak bisa mengecek sendiri ya apakah bahan yang digunakan dari produk Ibu dan Bapak itu sudah tersertifikasi halal atau belum. Dan ini ada beberapa catatan mengenai kehalalan bahan. Selanjutnya ada proses produk halal. Pada kolom proses produk halal, poin proses produk halal di sini diisi juga perusahaan. Di sini ada komitmen Ibu Bapak ya, silakan dibaca terlebih dahulu. Kemudian ada beberapa catatan juga mengenai pensucian pada fasilitas produksi. Jadi bukan hanya bahan saja ya Bapak Ibu yang disertifikasi halal. Jadi maksudnya adalah
tempat produksi, alat-alat yang dipakai untuk produksi, ataupun bahan-bahannya itu harus terjauhkan dari najis dan juga harus halal. Selanjutnya ada kolom produk. Ibu Bapak bisa baca terlebih dahulu ya mengenai produk yang akan Ibu Bapak edarkan atau sertifikasi halal. Nah, memastikan produk halal tidak menggunakan nama atau simbol yang memiliki makna kekufuran atau kejelekan dan nama binatang atau lain sebagainya. Nah, itu Ibu Bapak harus hindari. Selanjutnya ada pemantauan dan evaluasi. Ini untuk dibaca saja ya Ibu Bapak. Selanjutnya di sini ada tempat, tanggal, bulan, dan tahun. Tadi ya, Bandung 23 Oktober 2023. Nah, di sini ada nama pimpinannya, itu nama Ibu dan Bapak. Selanjutnya, ini bisa dibaca saja, ada surat keputusan penetapan penanggung jawab. Ini boleh diisi ya nomornya, misalkan nomor 001 tahun 2022. Nah, di sini ada keterangan mengenai penanggung jawab atau penyelia halal. Tadi yang menjamin bahwa produk Ibu dan Bapak itu halal dan terjamin bebas dari segala najis. Nah, di sini tadi ada namanya Maryam, boleh dituliskan agamanya dan pastikan bahwa penyelia halal Ibu dan Bapak itu beragama Islam ya. Selanjutnya ada NIK-nya, misalkan 3671 bla 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 bla. Nomor sertifikat pelatihan penyelia halal jika ada. Jika tidak ada, boleh dilewati saja. Tandai strip. Selanjutnya jangan lupa tempat, tanggal, dan bulan. Di sini ada nama Ibu dan Bapak. Dan jangan lupa ditandatangani ya Ibu Bapak. Selanjutnya di lampiran ketiga ada materi pelatihan internal. Nah, ini Ibu Bapak bisa baca terlebih dahulu ya sebelum lanjut ke bagian selanjutnya. Ini ada beberapa penjelasan mengenai pelatihan sistem jaminan produk halal. Selanjutnya ada daftar bahan. Jangan lupa di sini dituliskan nama perusahaan Ibu dan Bapak. Nah, di sini ada keterangannya. Ada nomor, nama dan merek, produsen, nomor sertifikat halal, dan masa berlaku sertifikat halal. Jadi Ibu Bapak harus jelas ya menjelaskan bahan-bahan yang ada di produk Ibu dan Bapak. Misalkan yang pertama itu dalam bakso goreng itu berarti akan ada bakso ikan yang Ibu Bapak gunakan untuk membuat produk bakso goreng. Nah, kemudian produsennya siapa gitu. Misalkan Ibu Bapak menggunakan bakso ikan merek New Diva. Boleh tuliskan seperti ini. Kemudian nama produsennya misalkan PT Cahaya. Kemudian nomor sertifikat halalnya yaitu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nomor sertifikat halal bisa dicari di mana? Nomor sertifikat halal itu bisa dicari di MUI atau LP POM MUI di webnya, atau bisa juga langsung di aplikasi Si Halal. Nah, selanjutnya ada masa berlaku sertifikat halal. Nah, biasanya produk-produk yang sudah memiliki sertifikasi halal itu ada masa berlakunya, dan pastikan bahwa masa berlakunya itu masih lama dan belum expired gitu, atau belum kadaluarsa. Misalkan tanggal 23 bulan 10 tahun 2025.
Selanjutnya dilanjutkan. Setelah itu ada bahan apa lagi? Misalkan bumbunya, bumbu penyedapnya, mereknya apa? Misalkan Royco. Boleh produsennya apa? PT apa? Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ada daftar bahan yang digunakan pada setiap produk. Nah, di sini ada nama bahannya, yaitu tadi ada bakso ikan. Nah, semua bahan yang Ibu Bapak sudah tuliskan di kolom daftar bahan itu Bapak Ibu pindahkan ke daftar bahan yang digunakan pada setiap produk. Nah, bisa di copy paste aja. Nah, seperti itu bahannya. Kemudian di nama produknya diberi keterangan. Misalkan produk yang pertama yaitu bakso goreng. Nah, Ibu Bapak cukup menceklis di nomor 1 saja, di kolom nomor 1, karena hanya ada satu produk. Jika Ibu Bapak punya 2 produk, misalkan produk yang kedua bakso bakar, gitu ya. Nah, itu nanti Ibu Bapak bisa tuliskan atau checklist di kolom yang kedua, nomor 2. Tergantung bahan apa aja yang digunakan untuk membuat produk yang pertama ataupun produk yang kedua. Jadi di checklistnya sesuai dengan nomor nomor produk ya. Selanjutnya di sini ada tempatnya di Bandung, 3 Oktober 2022, pemilik usahanya. Nah, jangan lupa ditandatangani. Kemudian penyelia halalnya juga ditandatangani ya. Selanjutnya ada bukti atau catatan pembelian bahan. Nah, yang tadi sudah Bapak Ibu tuliskan di atas nama bahan dan mereknya, itu Ibu Bapak jangan lupa copy dan paste. Kemudian Ibu Bapak pindahkan ke sini. Setelah itu jumlahnya, misalkan Ibu Bapak beli bakso ikan sejumlah 1 kg, Ibu Bapak tuliskan. Kemudian bumbu penyedap Ibu Bapak beli 100 gram atau berapa misalkan. Nah, waktu pembeliannya juga Ibu Bapak harus catat, dan kalau bisa jangan sampai hilang si nota pembelian bahan-bahan untuk membuat produk yang Ibu Bapak jual. Misalkan waktu pembeliannya tanggal 20 bulan 10 tahun 2022. Nah, ini juga misalkan sama 20/10/2022. Penanggung jawabnya itu di sini dituliskan tanda tangannya. Misalkan tadi yang bertanggung jawab untuk membeli itu Ibu dan Bapak, misalkan Ibu Dita, kemudian ditandatangani oleh Ibu Dita di sini. Nah, di sini juga nanti akan ada tempat, yaitu Bandung, tanggal 23 Oktober tahun 2022. Nah, di sini ada nama pemilik usaha, jangan lupa untuk ditandatangani. Kemudian di sini ada nama penyelia halal, jangan lupa untuk ditandatangani juga. Selanjutnya ada form pemeriksaan bahan. Nah, yang tadi itu sudah Ibu Bapak tuliskan waktu pembeliannya dan juga nama bahannya, Ibu Bapak copy dan paste. Misalkan nomor 1, tanggal datang atau tanggal belinya, misalkan tanggal 20 tadi yang pertama ya, 20 bulan 10 tahun 2022. Nah, nama bahannya boleh di copy dan paste. Kemudian untuk yang selanjutnya itu nama dan lokasi produsen. Misalkan tadi nama produsennya itu PT Cahaya.
PT Cahaya. Kemudian apakah bahannya itu sudah sesuai? Yaitu apa yang dimaksud sesuai? Dimaksud sesuai itu adalah apakah bahannya sudah tersertifikasi halal dan apakah masa berlakunya itu masih ada, dan jikalau bahannya itu termasuk dalam positive list, ibu bapak boleh cukupkan juga tanda bahwa bahan ini sesuai dan layak untuk digunakan dalam pembuatan produk ibu dan bapak. Jadi boleh ditulis saja sesuai. Boleh dilanjut sesuai bahan yang ibu bapak gunakan. Kemudian jangan lupa juga untuk dituliskan tempatnya, tanggalnya, kemudian nama pemilik usahanya, jangan lupa ditandatangani, dan nama penyelia halalnya juga ditandatangani. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada form daftar periksa audit internal. Nah, di sini Ibu Bapak boleh dibaca terlebih dahulu sebelum Ibu Bapak menceklisnya. Misalkan yang pertama ada komitmen dan tanggung jawab. Nah, di sini ada pertanyaannya, apakah kebijakan halal telah ditetapkan? Kemudian apakah kebijakan halal telah disosialisasikan? Jika tidak pernah keduanya, maka ibu bapak kasih keterangan. Misalkan ibu bapak tidak pernah disosialisasikan mengenai kebijakan halal, maka bapak boleh checklist tidak, kemudian keterangannya kenapa, misalkan belum ada kesempatan. Kemudian lanjut semuanya di checklist, misalkan belum juga, misalkan ada bukti juga tidak ada karena belum pernah. Kemudian ada tanggung jawab, nah ini apakah tempat dan lokasi usaha sesuai dengan syarat-syarat proses produk halal yang sudah dipaparkan di atas ya tadi. Nanti bisa dibaca kembali untuk poin-poin mengenai proses produk halal, termasuk alatnya, bahannya, dan juga tempat produksi. Selanjutnya ada mengenai bahan. Nah, sumber bahan dan daftar bahan. Apakah bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya? Jikalau dia masuk ke dalam positive list, berarti sudah terjamin kehalalannya. Misalkan sayuran dari petani itu sudah dijamin kehalalannya. Jika ada pengolahan dari sayur tersebut, maka harus ada sertifikat halalnya, dan juga sertifikat halalnya harus masih berlaku. Selanjutnya ada proses produk halal. Nah, apakah pelaku usaha telah menjaga lokasi usaha? Kemudian apakah pelaku usaha telah menjaga semua fasilitas produk bebas dari najis seperti yang tadi sudah dijelaskannya di atas. Selanjutnya ada mengenai produk. Apakah produk yang dihasilkan adalah produk yang mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH? Apakah produk yang dihasilkan adalah produk yang aman, sehat, dan halal untuk dikonsumsi? Itu. Kemudian apakah setiap ada produk baru dengan merek yang sama untuk disertifikasi halal sebelum dipasarkan telah didaftarkan? Kemudian selanjutnya ada pemantauan dan evaluasi. Apakah telah dilakukan audit internal untuk memantau penerapan SCPH? Misalkan sudah, maka boleh di checklist. Ya. Sebenarnya audit internal itu atau evaluasinya nanti akan diverifikasi dan validasi oleh pendamping PPH. Jadi Bapak cukup mengisi akun si halal dan juga manual SCPH-nya. Ini yang terakhir, ditambahkan tanggal. Nah, di sini ada pemilik usahanya, yaitu ibu dan bapak. Kemudian ada nama penanggung jawabnya, yaitu. Jangan lupa untuk ditandatangani ibu bapak. Alhamdulillah untuk
tutorial mengisi manual SJPH sudah selesai. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat dan berguna bagi Ibu dan Bapak. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada yang kurang dari penjelasan saya. Saya mohon saran dan masukan dari Ibu dan Bapak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.